Hai, saya Bambang Subiantoyo dari Skuter TV, sebuah tayangan yang mengupas, menganalisa tips dan trik segala hal dunia skuter, khususnya skuter klasik, di mana dalam hal ini kita akan membahas masalah Vespa. Vespa yang kita ambil saat ini adalah bagaimana sih tipsnya untuk mencari Vespa yang baik dan benar, agar kedepannya apa yang kita beli, apa yang sudah kita punya itu memiliki nilai lebih. Di sini sebenarnya ada 3 tips utama saat kita harus membeli Vespa vintage ataupun Vespa lawas ataupun apapun sebutannya, yaitu sebuah Vespa yang produksi di bawah tahun 80-an. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam membeli Vespa klasik adalah kesesuaian antara surat-surat dengan bodi daripada dan mesin daripada si unit Vespa itu sendiri. Di dalam BPKB maupun STNK ini terdata spesifikasi daripada Vespa yang kita beli, dari pemilik pertama, dari warna, dari seri, dan segala macam. Nah, untuk kesesuaiannya dengan bodi dan mesin sebagaimana yang saya maksud tadi adalah kita bisa ambil misalkan satu contoh saja dulu. Misalkan STNK-nya. Di sini ada STNK, nomor rangka dan nomor mesin. Nah, kita nomor rangka atau nomor bodi biasa kita sebutkan. Di tiap era, Vespa memiliki posisi nomor bodi yang berbeda-beda. Era 50-an, posisi nomor bodi ada di bagian bawah, jok, yaitu di bagian tekukan sebelah sini. Di sini tahun 50-an ada, nah di sini ada lacinya, kita bisa buka, dan bagian atasnya itu akan ada nomor daripada bodi itu sendiri. Sementara itu untuk era 60-an ada di bagian box bagian kiri bawah. Itu di situ ada satu frame list di bagian paling bawah itu memuat rangkaian nomor-nomor daripada seri si bodi skuter dimaksud. Itu untuk tahun 60-an. Memasuki era 70-an, Vespa merubah posisi nomor bodi menjadi berada di bagian sebelah kanan belakang dari si bodi ini sendiri, di balik box mesin. Nah, posisi-posisi itu lah yang tempat nomor-nomor itu akan kita ketahui sesuai atau tidak dengan dari surat-surat ini. Berikutnya adalah ke mesin. Posisi mesin di Vespa vintage ini tidak banyak berubah. Dari awal hingga era 80-an ke bawah, itu umumnya ada di bagian crankshaft-nya, yaitu di bagian mesin yang sangat mencolok. Saat kita lihat tengok di kita ke bawahnya itu pasti ada di situ. Nah, kita cocokkan nomor di situ dengan STNK atau BPKB dokumen yang kita miliki. Apabila cocok, berarti langkah pertama kita sudah aman untuk memiliki itu Vespa gitu. Jadinya kalau mesin dan bodi sudah sesuai dengan STNK maupun BPKB, berarti kita akan melangkah ke bagian-bagian berikutnya daripada tips untuk membeli sebuah Vespa klasik. Tips kedua dalam memilih Vespa klasik adalah kita melihat kesesuaian antara body set daripada si Vespa itu sendiri. Kenapa hal ini saya tekankan di nomor 2?
Karena secara keseluruhan tampilan dari sebuah skuter klasik itu utamanya ada di body set gitu. Orang akan melihat saat kita jalan dengan Vespa itu, wah, body setnya udah lengkap nih, udah terlihat bagus, terlihat cantik dengan dipadukan dengan warna-warni yang sesuai dengan karakter kita atau sesuai dengan lingkungan yang kita ada gitu. Nah, dari body set itu terbagi menjadi beberapa bagian sebenarnya. Dimulai dari depan ada spakbor, ada frame, ke atas ada stang, ke belakang ada box kiri kanan, dan di tengah ada tangki bensin. Nah, untuk dari secara rincian body set itu, hal yang harus kita pilih pertama adalah frame. Kenapa frame? Karena banyak sekarang frame-frame yang sudah diubah menjadi segala macam, ada yang dibolongin, ada yang dipotong sana sini, ada yang diganti, ada yang dirubah-rubah macam-macam gitu. Nah, inilah sebenarnya kalau pada sisi ini sudah tidak sesuai lagi dengan awalnya, ini akan memberikan PR kita untuk mengembalikan ke bodi awalnya itu agak-agak sulit gitu. Walaupun kita tahu banyak pengrajin-pengrajin las ketok itu banyak yang bisa, cuman secara keseluruhan ini udah tidak layak lah gitu loh. Upayakan cari yang memang masih utuh. Keropos atau karatan itu hal biasa. Keroposnya itu kita perkirakan bisa tertangani. Nah, setelah body set kita perhatikan dan misalkan itu oke, hal kedua adalah kita coba lihat handlebar, yaitu stang. Nah, kita lihat apakah stang yang nempel di skuter yang akan kita beli atau yang akan kita minati ini itu udah sesuai dengan serinya dia. Seterusnya adalah di bagian yang spakbor, terus box kiri kanan dan tangki bensin. Nah, bagian-bagian ini mungkin yaitu tadi masuk ke perhatian kita ketiga daripada tips nomor 2. Nah, misalkan ini semua tidak ada masalah atau presentasinya kecil dari kerusakan maupun kekurangan, berarti langkah kedua dari kita untuk membeli skuter vintage ini atau Vespa lawas ini itu sudah kita lampaui. Tips 3 dan terakhir dari apa yang harus kita perhatikan dalam membeli Vespa klasik adalah mesin. Keutuhan mesin mungkin memang menjadi syarat utama di tips ini. Umumnya mesin Vespa itu sudah yang lawas, yang 60-an bahkan 50-an itu bisa jadi sudah mati. Tapi sepanjang itu masih lengkap, banyak masih teman-teman yang membuka bengkel itu bisa untuk memperbaiki. Terus juga yang banyak juga yang terjadi adalah perubahan dari sistem pengapian dari sistem pengapian platina ke sistem pengapian CDI. Karena banyak juga tidak menutup kemungkinan bahwa sistem pengapian CDI sudah mulai ditanamkan di Vespa-Vespa tahun 60-an. Tapi semestinya kalau kita memang ingin berpatokan dengan originalitas, justru CDI itu baru muncul di awal era 80-an. Nah, semisal kita yang kita taksir itu Vespa tahun 60-an atau awal-awal 70-an, itu mereka masih banyak menggunakan platina. Nah, saat itu sudah diganti, sebisa mungkin dikembalikan ke aslinya, karena bagaimanapun juga kesesuaian antara tahun dan tingkat mesin itu juga memberikan arti sendiri untuk kita saat mengendarainya. Ada beberapa kasus nomor bodi dari sebuah skuter khususnya tahun 60-an adanya dirubah nomor bodi mereka yang aslinya ada di sini. Tapi coba untuk melihatnya, kita raba bagian bawah belakang sini, apakah ada terasa las-lasan atau sambungan dari las-lasan plat. Nah, bila itu ada, berarti nomor bodi Vespa yang kalian minati atau yang ingin kalian beli itu sudah dirubah. Dan ini bisa menjadi satu nilai bargain terhadap si pemilik skuter untuk menentukan harga berikutnya. Demikianlah tips-tips dari saya, Bambang Subiantoyo, dari Skuter TV.
Sampai ketemu lagi pada tips-tips berikutnya mengenai skuter.